Masih 18. Kelompok mana ini yang belum ya? Ini kelompok C kayaknya sudah. Itu buat Dadani kelompok 1 sudah. Berarti kelompok 2. Itu Pak Rosid kan kelompok 2 ya? Nggih, Bu. Nggih. Monggo Pak teman-temannya suruh gabung biar kita bisa memulai dan bisa secepatnya mengakhiri. Nggih. Sedikit. Ya, kalau saya lihat ini sudah 27, mungkin tinggal 3 orang. Monggo Bapak Ibu yang sudah tadi bekerja di kelompok masing-masing dengan topik yang berbeda-beda. Monggo kita awali dengan kelompok 1 untuk membacakan atau mempresentasikan apa yang sudah dirumuskan di kelompok 1. Monggo siapa yang akan jadi juru bicara, mungkin bisa 1, 2, atau 3 orang saling menambahi. Monggo. Apa Pak Yosi, apa Pak Yaki, apa Bu Dani, apa Bu Dwi. Monggo Bu, silakan biar secepatnya kita memulai. Siapa juru bicaranya kelompok 1? Bu Alin, monggo Bu Alin. Bu Dani, Bu. Oh iya, monggo. Ya nanti saling membantu. Yang lainnya nanti bisa menanggapi, bertanya, memberi saran, memberi dukungan, dan lain sebagainya. Kelompok 3 aja dulu Bu, Pak Saiful sudah siap itu. Kelompok Gimana 1, kelompok 1? Masa kelompok 1 belum siap? Ya, Bu. Ini Bu Dani, Bu. Oh, siap. Biar urut, biar nggak bingung. Bisa membantu nggih Monggo kelompok 1. Bu Dani, monggo. Kalau ada slide mau ditayangkan, monggo. Izin share screen nggih Bapak Ibu. Oh. Bisa terlihat Bapak Ibu. Ya. Sampun. Bisa. Ya. Mungkin Pak Yaki bisa membantu. Oh iya, siap-siap. Langsung ke itu aja ya, ke langkah-langkah sekolah damai ya. Oke. Iya Bu Dani ya. Oke. Ini langkah-langkah. Pak Yaki kayaknya suaranya kurang keras ya. Agak flu, kurang enak badan, kurang kopi. Apa punya saya atau secara keseluruhan? Suaranya Pak Yaki kayaknya kurang keras ya. Kan buat sampun besar. Oh, sampun besar. Oh, sama punya Jadi jelas. Oke, monggo Pak Zaki. Ya. Langkah-langkah sekolah damai untuk menciptakan sekolah yang damai. Ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pihak sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Berikut ini adalah langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang damai. Yang pertama, pendidikan tentang kebijakan anti-bullying. Yaitu sekolah harus memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas, tegas.
dan terawat. Kemudian peran siswa harus mendorong, melaporkan tindakan intimidasi kepada guru atau staf sekolah. Kemudian kurikulum pendidikan emosi dan sosial. Sekolah dapat mengintegrasikan pelajaran tentang empati, toleransi, pengelolaan konflik, dan keterampilan sosial ke dalam kurikulum. Kemudian ekstrakurikuler, sekolah dapat menawarkan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan keterampilan sosial dan kolaborasi, seperti klub persahabatan atau kelompok diskusi. Kemudian komunikasi terbuka, sekolah harus mendorong komunikasi terbuka antara guru, siswa, dan orang tua. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana masalah dapat segera teridentifikasi dan diatasi. Kemudian peran orang tua harus dilibatkan dalam upaya mencegah bullying. Mereka harus mengajari cara mendukung anak-anak mereka dan memantau perilaku mereka. Kemudian penanganan konflik yang efektif. Sekolah harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani konflik, baik itu melalui mediasi, konseling, atau sanksi disiplin yang sesuai. Kemudian pengawasan online, sekolah harus memahami risiko bullying online dan mengerjakan siswa tentang etika online. Mereka juga dapat memiliki kebijakan mengatur penggunaan teknologi di sekolah. Kemudian pengukuran dan evaluasi, sekolah harus secara teratur mengukur efektivitas program anti-bullying mereka dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah tetap aman dan damai. Menciptakan sekolah yang damai memerlukan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat, termasuk sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Dengan langkah-langkah yang tepat, lingkungan sekolah yang aman dan damai dapat dicapai sesuai dengan apa yang saya sampaikan di atas tadi. Itu saja Ibu pekerjaan dari kelompok A. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat atau masukan dari makalah yang kami buat bersama-sama di kelompok A. Monggo. Saran dan masukan kami persilakan. Nggih, monggo Bapak dan Ibu dari kelompok lain. Ini adalah langkah-langkah untuk mewujudkan sekolah damai. Yang intinya tadi, walaupun tidak bullying saja, mungkin kekerasan ya, yang terjadi dengan siswa, yang kalau kita lihat di televisi itu marak ya dilakukan oleh siswa. Bullying juga gitu marak dilakukan oleh siswa. Dan memang kalau melihat dari segi usia SMP, SMA, itu memang sangat sulit sekali kita membimbing anak SMP, SMA. Sebagai orang tua, saya juga merasakan itu ya ketika anak SMP, itu sangat sulit sekali mengarahkan baik anaknya sendiri, temannya, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah tadi sudah ditulis oleh kelompok 1, baik melibatkan orang tua, sekolah, dan siswanya sendiri. Monggo barangkali ada lagi pendapat dari kelompok lain. Monggo kelompok 2. Adakah yang memberikan pendapat lain atau menambahkan dari kelompok 2? Ini Bu Iwin, monggo. Bisa di-scroll ke atas, Pak. Oh, di-scroll. Bu Dani, monggo di-scroll ke atas. Yang mana Bu? Monggo ditinggali. Yang ke bawah, ke bawah, Pak. Oh, ke bawah. Nggih, Bu Dani. Mau tanya Pak. Kalau sekolah damai itu kan enggak harus anti bullying, enggak harus tentang bullying aja ya Pak ya. Ya Bu, benar. Lingkungan juga harus nyaman. Lingkungan juga nyaman dan lain sebagainya. Termasuk jumlah siswa Bapak, begitu. Kita kadang juga nggak nyaman kalau kita kekurangan siswa Bapak. Untuk mengatasinya gimana? Soalnya kanan kiri juga banyak sekolah Bapak. Oh gitu. Jadi kita nggak nyaman.
Gitu nggih. Berarti kan ketidaknyamanan kita nanti kalau kita sudah PPG, siswanya kurang, jamnya kurang, akhirnya tidak cair, ngajari aras-arasan. Ya itu memang gitu loh Bu. Apalagi sekarang kan marak ya, apa itu pendirian sekolah-sekolah. Saya lihat juga di kabupaten saya itu mendirikan sekolah swasta itu kayaknya dipermudah kok ya melihat itu. Dan situ kan akan terjadi istilahnya persaingan, kemudian apa istilahnya pengurangan jumlah siswa juga karena sekolahnya yang makin banyak. Dan mereka biasanya juga yang aneh itu sekolah-sekolah baru itu saat mempromosikan itu tidak hanya mempromosikan kualitas, tapi ada janji-janji manis. Nanti kalau sekolah di sini nanti dapat beasiswa 500.000, dapat seragam, tas, nah seperti itu. Jadi intinya kita untuk biar sekolah kita banyak peminatnya, ya kita tonjolkan kualitas dari sekolah kita gitu. Dari outputnya, mungkin dari salah satu promosi ya, kita sering ikut lomba dan mendapatkan kejuaraan, dan itu memang butuh dana yang banyak untuk itu. Juga komitmen dari guru-guru untuk membimbing siswa agar menjadi siswa yang berprestasi sehingga bisa dikenal masyarakat melihat sekolah kita sekolah yang bagus, akhirnya menyekolahkan anak di sekolah kita. Itu Ibu tanggapan dari saya. Ya, sekolahnya banyak. Mungkin ada lagi dari anggota kelompok 1. Monggo Bu Ali, Bu Dani menanggapi pertanyaan Bu Iin. Menambahi pendapatnya Pak Zaki, biar damai di hati kita. Nanti kalau sudah serkur Ibu untuk mempertahankan jumlah siswa, paling tidak kita sudah berusaha untuk memberikan servis yang terbaik untuk anak-anak. Anak-anak kan kalau untuk sekolah swasta kan jadi customer kita ya. Jadi dijaga pelayanan yang terbaik untuk mereka. Ngonten mawon Ibu. Ngapunten. Iya Bu. Barangkali ada lagi dari kelompok 1. Ya Bu. Monggo Bu Sundari. Untuk yang dihadap masalah Bu Wiwin tentang kekurangan murid itu memang kalau di desa atau di kota itu rentan Bu. Masalahnya masyarakat itu melihat mutu dan kualitas sekolah yang ada. Misalnya ada pendirian sekolah yang bagus atau dengan hadiah-hadiah yang menggiurkan seperti dikatakan oleh Pak Yaki tadi, kalau masuk ke sini ada ini gratis dan lain sebagainya, dan hasil dari produk lulusan itu bagus. Terus ada dulu di SD saya itu karena persaingan sama MI Bu. Jadi di MI itu ada pendidikan agama yang lebih mendalam atau lebih banyak. Sedangkan di SD itu kan secara umum hanya pada pendidikan agama saja, guru agama saja. Akhirnya ada program pemerintah yang menurunkan guru mulok dunia dan keagamaan itu. Terus kita mengadakan kelengkapan sarana prasarana sekolah itu, misalnya pengadaan kegiatan ekstra dan intra. Terus kegiatan-kegiatan itu ditambah yang semaksimal mungkin sehingga dapat menarik minat dari orang tua untuk menyekolahkan anak tersebut di situ Bu. Begitu Bu, memang tidak mudah, memerlukan biaya dan usaha yang sangat itu Bu, sangat optimal. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu masalah Bu Wiwin. Terima kasih. Monggo ada pertanyaan yang lain. Sangat inspiratif sekali ya tadi jawaban dari Bu Sundari. Memang banyak sekarang persaingan itu, terutama SD negeri dengan MI. Salah satu langkah tadi Bu Sundari
di SD-nya kemudian membuat ekstrakurikuler, mungkin sorenya ada dinia ya Bu ya, dengan mendatangkan guru. Oke, saya rasa untuk kelompok 1 sudah, biar merata. Waktunya sekarang saya kasih kesempatan untuk kelompok 2. Monggo kelompoknya Pak Rosid yang bersosiodrama dengan 2 topik tadi. Ya, Monggo Pak Edi dulu. Iya, Pak Rosid sama Pak Edi Wibowo. Endang. Edi. Nggih. Terima kasih waktu yang diberi. Terima kasih waktu. Ini Pak Edi apa Pak Rosid dulu apa Pak Edi dulu ini Pak? Ini Pak Edi. Edi dulu Pak. Pak Edi monggo. Nggih, Pak Edi monggo. Dulu napa jenengan riyen? Pak Edi dulu. Nggih, Bu Endang monggo Bu Endang. Oke. Pak Ibu, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk rapat pada pagi hari ini, yaitu kita membahas tentang hijab siswi kita. Karena gini, mayoritas di sekolah kita itu kebetulan Muslim dan ada 1-2 anak saja yang non-Muslim. Bagaimana kalau kita buat satu sekolah itu kita seragamkan biar sama semua, kita biar siswi kita itu pakai hijab semua Bapak Ibu. Monggo pendapatnya Bapak Ibu. Mohon maaf Ibu Endang, kalau menurut saya itu mengenai hijab itu tidak relevan kalau sampainya semuanya diminta untuk memakai hijab. Karena kenapa? Di siswi kita juga ada beberapa yang non muslim. Jadi mohon kebijakannya untuk tidak semuanya dipukul rata memakai hijab. Ngoten Ibu. Ya, terima kasih Pak Edi. Mungkin ada Bapak Ibu GTK yang lain? Saya Ibu, saya juga setuju pendapat Pak Edi. Karena kenapa? Karena dengan tidak memakai bab tadi itu, anaknya itu kan juga agamanya itu ke agama Islam ya. Maksudnya itu kan juga kita ke arah Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tiap-tiap warga negara itu kan memilih agamanya berdasarkan hati nurani, seperti itu. Oke, terima kasih masukannya Bu Eka. Bagaimana untuk Bapak Ibu GTK yang lain? Ibu Enda. Oke. Oke Pak, sudah Pak. Pendapat saya, begini Bapak Ibu, mungkin pendapat saya lebih setuju dengan pendapatnya Pak Edi bahwa terkait dengan penggunaan jilbab untuk siswa itu perlu dikaji ulang. Karena bagaimanapun situasi kondisinya siswa kita kan tidak cuma muslim, ada juga yang non muslim. Terima kasih Bu. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Baiklah, nanti kita kaji ulang kembali. Mungkin untuk tahun ajaran baru yang akan datang bisa kita bicarakan kembali Bapak Ibu. Sudah, terima kasih Bapak Ibu karena waktunya cuma sedikit sekali. Mungkin ada acara MKKS ke Kabupaten Bapak Ibu. Jadi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Itu adalah topik pertama. Dilanjutkan topik kedua.
Monggo Bapak Rosid. Monggo Pak Rosid. Tepuk tangan, tepuk. Narasinya. Topik Narasinya, kedua ya, Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, rapat kali ini sampun dengar nggih, sampun. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Halo? Halo, dengar, Pak. Sampun siap. Halo, satu. Sampun dengar? Sampun, Halo? Pak. Sampun, Pak. Sampun. Pol, Pak Rosid. Jelas, Pak. Sampun kedengaran nggih? Nggih, sampun dengar. Waduh. Ampun ya Pak. Nggih. Seman guys. Bapak Ibu, rapat kali ini terputus-putus, Pak Rosid, terputus-putus. Barangkali apa videonya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sekolah kami ada guru yang mengajukan Bu Iwin ini, guru PKN, mengajukan ingin berkunjung ke sekolah maju yang intinya itu berkunjung untuk Kok tidak dengar nggih Pak Rosid, putus-putus? Kenapa langsung saya aja, Pak? Nggih Bu Wiwin. Timbang putus-putus Bu Wiwin punya jenengan jelas itu. Nggih. Bisa putus-putus sih. Langsung saya aja nggih Pak Rosid. Nggih pun Bu. Nggih, monggo. Nggih, suwun Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, saya ini kok ada keinginan nggih kita melakukan studi banding ke SMK Katolik Bapak Ibu. Mengapa sih saya ingin ke sana? Karena kita bisa mencari wawasan, menggali wawasan ke sana Bapak Ibu. Karena sekolah tersebut saya menilainya itu sekolah yang sangat bagus. Selain sekolah unggulan, juga sekolah favoritnya anak-anak Ibu Bapak, seperti itu. Terus sekolah SMK Katolik itu juga selalu menjadi juara nomor 1 dalam tingkat lomba nasional. Begitu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan keinginan saya untuk studi banding ke sana Bapak Ibu? Monggo. Boleh Pak Rosid ya, saya menanggapi ya usulan dari Bu Wiwin ya. Nggih Bu, monggo. Ya, terima kasih kesempatannya Bapak Kepala Sekolah. Gini ya Bu ya, saya kira studi banding itu memang kegiatan sekolah kita setiap tahun. Tapi kan dia tidak harus melihat ke sekolah yang lebih bagus toh Bu, kalau itu alasannya. Kan bisa juga kita itu melihat ke yang lebih rendah gitu loh. Aku tahu tak pernah sampai. Dan lagi juga sekolah kita ini sekolah umum Bu. Ngapain juga perbandingannya ke sekolah Katolik? Nah itu kan nggak sebanding gitu Bu. Ya itu dulu.
Terima kasih. Saya Bu nanggapi Bu. Bu Wiwin, saya nanggapi. Loh, Pak, ini masih sosial drama, Pak. Oh, Jangan ditanggapi. Pak Muslim nggak ngerti ya. Saya sudah mencucu mau ditanggapi ya, bisa Mas. Pak Muslim, wah. Fokus Pak Muslim, fokus. Ya itu Bu, saya keberatannya begitu Pak Rosid. Kok kita ke sekolah yang berlabel agama gitu loh. Kita kan sekolah umum gitu. Ya enggak sebanding lah kalau mau itu dibandingkan. Mohon diperhatikan. Iya Bu. Tapi kalau menurut saya kalau kita melihat ke sekolah rendah, apa enggak ini ya Ibu ya? Apa kita juga enggak dapat pengalaman yang lebih bagus Bu? Terus ya kalau kita ke sekolah sana itu nanti dikasih suguhan minumnya kita nggak tahu loh Bu. Itu nanti haram enggaknya ya gitu. Hati-hati itu. Kan kita nggak tahu dapurnya masak apa. Mangga Bu Fitri. Bu Fitri siapa? Menurut saya untuk kunjungan ke sekolah Katolik itu menurut saya tidak masalah Ibu, selama kita tidak masuk di ranah agamanya mereka. Jadi yang sifatnya umum saja gitu, Bu Ita. Lah ini memang yang itu dibandingkan apa toh Bu? Ya, pokoknya kalau ke sana kan ya ketemunya ya pasti mereka gitu kan, pasti itu. Ya mungkin Bu Wiwin sebagai kepala sekolah mungkin kita mau membandingkan apa sih Bu ini Bu? Ya kita studi banding itu Bu, agar supaya kita sama-sama maju gitu loh Bu, seperti SMK Katolik itu Bu, gitu loh. Kita kan bisa meniru gitu loh. Kan bagus banget gitu loh Bu, sudah menjadi sekolah unggulan, selalu dapat juara kalau lomba tingkat nasional, gitu loh Bu. Gitu. Ya kan doanya beda Bu. Alasannya Bu Wiwin seperti itu saya rasa tidak masalah Ibu Ita. Tidak masalah. Ya kalau itu nanti di awal pembelajarannya itu kita biasanya berdoa gini, doanya kita udah beda loh. Udah beda itu. Gitu. Pak, berdoanya di dalam hati Bu. Jadi tidak perlu disuarakan gitu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya kalau masih mau ke sana ya saya nggak ikut aja, biar diwakili guru yang lain aja. Saya mau ikut pengajian. Monggo Pak Jatmiko masuk. Monggo Bapak yang bijaksana tadi loh. Kalau Pak Kepala Sekolah enggak setuju kan enggak berangkat. Ya Pak Kepala Sekolah ya. Nggih, ngeten nggih. Terima kasih Bu Wiwin atas usulannya. Terima kasih Bu Ita atas tanggapannya dan juga Bu Fitri terkait kunjungan kita di sekolah Katolik itu enggak apa-apa. Wong kita itu berkunjung itu adalah dalam rangka menuju sekolah yang lebih baik lagi. Yang paling penting itu kita tidak ke ranah keyakinan kita. Karena kita kan orang Muslim. Dan kita juga berkunjung ke saudara kita, orang Katolik itu kan ya tidak apa-apa. Dalam rangka kita memperbaiki pendidikan kita. Contohnya, itu terkait dengan tata tertib. Itu juga tidak apa. Lah wong sekolah kita Islam, Bapak wali muridnya kalau jemput anaknya katokan itu kan ya kurang sip toh niku. Nah, terus pakai you can see itu seperti apa? Nah, saya lihat kalau di sekolahnya teman saya Pak Yosi itu, wah bagus itu bukan Pak Yosi itu. Jadi kan tidak apa-apa Bu Ita, Bu Wiwin, seperti itu nggih. Jadi kita berkunjung sekolahnya, kita tiru apa yang terbaik untuk sekolah kita, tidak apa-apa.
Ya sudah Pak, kalau begitu nanti waktunya kunjungan saya tak puasa saja. Yo ndak boleh begitu Bu Ita. Jenengan harus nderek. Jenengan itu partner saya, harus nderek Bu Ita. Bu Win juga. Masa sih Pak? Loh, nggih. Kalau begitu nanti mampir di warungnya itu ditraktir lagi saya. Betul Bu Ita. Ini sudah saya siapkan amplopnya, nanti per guru saya beri 1 juta nanti. Dan kalau nanti monggo lah, nanti kita Jadi mau. nanti kita mampir ke mall dari Ibu pun monggo silakan. Jenengan pilih nopo, yang penting jenengan ikut saja ke kunjungan ke sekolah yang akan kita kunjungi. Ya Itu udah, Bapak pokoknya Ibu. saya deket sama Pak Jatmiko aja, pokoknya biar aman gitu, halal gitu ya. Nggih, pokoknya sip. Mungkin Bu Fitriana, Bu Wiwin, Bu Ita semuanya saya harus ikut nggih. Pak Edi nanti ndak usah ikut Pak Edi. Nanti jaga sekolahan Pak Edi. Halo Pak Jatmiko. Nggih Pak, berangkat. Berangkat nggih sekarang, berangkat nggih sekarang nggih. Terima kasih semuanya. Terima kasih nggih. Mohon maaf atas kesengajaan yang dilakukan. Ini sengaja. Halo Pak Jatmiko, masih dengar saya? Halo. Nggih, sudah Nggih, Pak Bu Rosid. Sofi. Nah, ini ya Bapak Ibu, nanti Bu Wiwin sama Bu Hita ada tambahan dari saya selaku kepala sekolah. Nanti juga saya traktir makan dari saya pribadi, begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bapak. Yang sangat baik penjelasan itu Pak. Ya, nanti Terima kasih Pak Rosid. Berangkatnya itu karena sangu yang 1 juta. Dan nanti karena berangkat ya. Pakai mobil saya saja biar aman ya. Itu ya. Ya, saya mau ke Pak Jatmiko aja. Rapat ini saya tutup ya Pak Jatmiko. Sudah kondusif ya Pak Jatmiko. Sampun. Nggih, sampun. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Bapak Ibu, saya tadi terpental. Ngapunten. Oh, Pak Rosid iki senengane lak mental-mental. Ya, monggo lah ya. Nggih, Pak, terima kasih kelompok 2. Walaupun tidak didasari atas toleransi, tapi didasari oleh oleh amplop dan mau diajak makan-makan. Bapak Ibu peserta yang lain, itulah keseruan dari kelompok 2. Tadi Bu Wiwin memiliki usul untuk berkunjung ke sekolah Katolik. Coba saya ingin pendapatnya Bu Maria. Mungkin siapa yang di kepala sekolah juga, loh. Yang kepala sekolah juga di ya Pak Maria Ulfa ya namanya ya. Nggih. Kalau menurut Ibu Maria Ulfa, pendapatnya Bu Wiwin untuk mau studi banding ke sekolah Katolik bagaimana Bu? Oke Bu, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya untuk studi banding ke sekolah Katolik itu boleh saja Ibu. Karena kita kan sebagai bangsa Indonesia itu punya 6 agama yang diakui. Jadi tidak ada bedanya antara agama Islam dengan Katolik. Seperti itu Ibu. Kalau hanya untuk membandingkan kualitas, itu boleh-boleh saja Ibu. Oke, terima kasih. Berarti semoga aja toleransi itu tetap ada di hati kita semua. Kemudian Pak Zaki, Pak Zaki itu sekolahnya madrasah ini, apa boleh itu berkunjung ke Katolik? Kalau terkait yang diusulkan Bu Wiwin, kalau menurut saya ya tidak apa-apa Bu, karena kan tidak merusak akidah kita kan gitu loh. Malah itu lebih bagus kalau kita itu studi banding di sekolah yang lebih maju, biar kita itu tahu bagaimana metode mereka mengajar sehingga
anak-anak itu bisa berprestasi. Dan sesuai yang disampaikan Bu Maria tadi, negara kita kan sila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus saling menghormati antar umat beragama. Jadi menurut saya bagus itu, saran itu sangat bagus karena kita poinnya di sini kan bukan untuk membandingkan agama, tapi untuk meningkatkan prestasi sekolah kita. Karena dirasa sekolah Katolik itu kebanyakan lebih maju, ya kita studi banding di situ. So tidak apa-apa Ibu. Oke, terima kasih. Baik sekali. Berarti insya Allah tujuan wawasan kebangsaan ini salah satunya menumbuhkan toleransi, insya Allah tercapai. Ada lagi tadi kayaknya Pak. Ini Bu, Muslim ya? Pak Muslim Bu. Buat aktingnya Bu Ita itu kok menjiwai sekali. Iya. Langsung saya terima jadi pemain itu. Tapi aslinya saya nggak demikian. Saya toleran kok. Bahkan nama saya Hita itu kalau ditanyakan ke Bu Wayan itu adalah prinsip dalam agama Hindu, Trihita Karana itu nama saya. Apa Bu? Saya nggak sebegitunya. Saya khawatir. Pak Zaki. Enggak. Ini kan sesuai drama. Ada yang pro, yang kontra. Sosiodrama ini sudah saya pilih tentang wajah dengan karakteristik masing-masing Mbak Zaki. Jadi perannya bagus Mbak Zaki. Dengan menikah dengan Bu Ita itu. Wajah loh Mbak Zaki, wajah loh. Tadi kayaknya Pak Hari ya Pak siapa? Yang mau Pak Muslim tadi itu mau komen Bu. Pak Muslim. Tapi Pak Muslim dan kelompok ini ya. Jadi penasaran Pak Muslim tadi mau komen apa? Pak Muslim. Pak Muslim. Mana Pak Muslimnya? Lagi sosial berapa Pak? Nggak apa-apa, barangkali tadi mau komen spontan gitu. Kasihan. Ampun kadung serius ya Pak Muslim muncul. Pak Muslim. Aduh, Pak Muslim. Pak Muslim Andreas. Pak Muslim muncullah. Motong Muslim. Motong. Bayu. Muslim motong deh. Nggak apa-apa Bu, dikejar tetap nanti Bu kalau muncul. Oke ya, makasih kelompok 2, bagus sekali sosiodramanya untuk menumbuhkan sikap toleransi di antara guru, kepala sekolah, dan mungkin perangkat sekolah yang lainnya. Sekarang kelompok 3, monggo siapa yang mau mewakili kelompok 3 tentang hambatan, ancaman, dan solusinya gimana untuk menjadi sekolah yang damai. Saya Bu. Oke, monggo Pak Saiful Anam. Duitnya Pak. Nanti loh. Ya, apa ini kok tidak bisa berbagi layar? Oh. Berbagi duit aja Pak Saiful. Bener ini tidak bisa berbagi. Ini kan bukan laptop saya Bu. Kemarin rusak laptop saya. Oh ya dikirimkan aja ke temannya Pak yang bisa men-share screen. Sebentar Bu ya. Tak coba lagi Bu. Iya Pak. Eman, saya terpental tuh Eman mau lihat Bu Ita marah-marah saya itu. Lu mana orangnya itu yang ngomong itu? Nanti minta rekamannya Pak Indria. Apa Pak Muslim? Silakan. Sudah, kok belum muncul? Ya sudah. Sudah Pak, ada. Assalamualaikum
Dibesarkan, Ibu Dr. Hajah Sofiatil Asmi, MPD, Bapak Ibu, teman-teman seangkatan PBG tahun 2023, izinkan saya dari kelompok C mempresentasikan makalah tentang hambatan, ancaman, dan solusi untuk menjadikan sekolah damai. Jadi, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Sekolah merupakan tempat di mana anak-anak dan remaja menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk belajar dan berkembang. Namun, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang damai, bebas dari kekerasan dan stres, ada beberapa hambatan dan ancaman yang perlu diatasi. Berikut ini ada beberapa hambatan dan ancaman yang sering muncul, serta solusi yang mungkin diterapkan. 1. Hambatan dan ancaman perundungan, bullying. Perundungan di sekolah menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak siswa. Hal ini menciptakan suasana yang tidak nyaman dan tidak kondusif untuk pembelajaran yang efektif. Solusi pelaksanaan program anti perundungan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi tingkat perundungan di sekolah. Program ini melibatkan edukasi kepada siswa, orang tua, dan guru tentang pentingnya saling menghargai dan menghormati perbedaan. Selain itu, kebijakan tegas untuk menindak pelaku perundungan harus diterapkan. 2. Hambatan dan ancaman kekerasan di sekolah. Kekerasan di sekolah bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tawuran antar pelajar, kekerasan fisik atau verbal. Kekerasan ini mengancam keamanan siswa dan menghambat kemajuan proses pembelajaran. Solusi membangun kultur sekolah yang damai dan inklusif menjadi langkah penting dalam mencegah kekerasan di sekolah. Pendidikan karakter, kegiatan yang melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan sekolah, serta mempromosikan toleransi dan saling menghargai perlu ditingkatkan. 3. Hambatan dan ancaman. Stres akademik, tuntutan prestasi, dan beban tugas yang berlebih dapat menimbulkan stres akademik bagi siswa. Stres ini dapat mengecilkan minat dan motivasi siswa dalam belajar, bahkan berdampak pada kesehatan mental mereka. Solusi: menyediakan dukungan kesehatan mental menjadi prioritas tinggi dalam menciptakan sekolah damai. Selain itu, pendekatan holistik dalam pendidikan yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, melainkan juga pengembangan karakter dan kesejahteraan siswa perlu diusahakan. Ini. 4. Hambatan dan ancaman, diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Diskriminasi dan ketidakadilan sosial seperti gender, ras, agama, atau latar belakang ekonomi sering kali menghancurkan iklim sekolah dan menghambat terciptanya sekolah damai. Solusi: pendidikan inklusif yang mengakomodasi keberagaman siswa menjadi langkah penting dalam mengatasi diskriminasi dalam ketidakadilan sosial. Pemahaman tentang keberagaman, menghargai perbedaan, serta menanamkan sikap toleransi. Demikian presentasi dari kelompok G. Mungkin ada masukan dari teman-teman kelompok yang lain, saran dan kritiknya, sehingga kelompok C lebih sempurna lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saiful Anam. Monggo Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau bertanya kepada kelompok 3. Saya, Bu. Oke, monggo Pak. Bisa terdengar suara saya, Bu? Bisa. Bisa. Pak Saiful Anam. Iya, Pak. Tadi saya mendengar ada bullying di situ. Bagaimana cara menangani bullying yang sudah ketahuan berkali-kali, tapi masih ada bullying lagi, Pak? Bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Ini Pak ya. Ini mungkin umum ya, bukan hanya untuk kelompok 3 saja. Tapi masalah bullying dan masalah kekerasan kan ini sering terjadi di sekolah-sekolah kita masing-masing. Jadi mungkin pengalaman dari Bapak Ibu yang pernah menangani hal seperti itu
itu bisa ditularkan sehingga bullying, kekerasan itu tidak terjadi di lingkungan kita. Monggo Pak Saiful atau yang lain. Ya. Jadi di sini di sekolah kami itu ada programnya Pak ya untuk mengatasi bullying itu. Ya, di sini ada solusi. Yang pertama itu program ini melibatkan edukasi kepada siswa. Jadi sekolah kami itu memanggil Pak ya. Contohnya seperti polisi seperti itu. Memanggil bahwa bullying itu tidak boleh. Seperti itu. Terus kemudian kalau masih tetap seperti itu, kita panggil, ya, diberikan konseling, diarahkan ke ini, diberikan pengarahan, dipanggil ke BP seperti itu. Kalau masih tetap seperti itu, kita panggil orang tuanya, Pak. Seperti itu. Kita sharing dengan orang tuanya, ini kenapa kok sering melakukan penundungan atau bullying kepada teman-temannya seperti itu, Pak. Pemanggilan orang tua, Pak. Terus kalau masih tetap seperti itu, ya tetap kita tangani, Pak. Kita mungkin lebih menghadapi siswa itu secara personal, Pak. Tapi kita ini harus tetap sabar gitu. Kita panggil semuanya bahwa bullying itu tidak boleh. Hal-hal pihak-pihak yang tadi saya sudah sebutkan, contohnya seperti polisi, orang tua, terus BK-nya. Tetap seperti itu saya akan lakukan seterusnya mungkin, Pak. Ini programnya, Pak, mungkin. Ya, Pak Saiful. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kalau saya boleh menambahkan nanti di sini solusinya begini, Pak Saiful. Kalau anak itu men-bullying lagi, misalkan yang tersembunyi, kita panggil anak tersebut, terus kita balik bullyingnya. Seandainya adik kamu, kakak kamu dibullying seperti ini, bagaimana menurut kamu? Apa tidak kasihan atau gimana? Jadi anak tersebut kalau sudah dibalik begitu, Pak, mungkin akan lebih tersentuh hatinya untuk tidak melakukan bullying. Terima kasih, Pak Saiful. Ya, terima kasih, Pak. Ya, masukannya, Pak. Mungkin ada yang lain. Mungkin itu tadi usul dari Pak Rosid bisa dilakukan oleh guru, oleh BP, ya. Jadi menyadarkan mereka untuk tidak bullying. Tapi menurut saya secara preventif itu perlu sekolah itu mengadakan seperti pertemuan dengan anak-anak secara keseluruhan tentang saling menghormati, tentang menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Ya, itu untuk digunakan sebagai biar anak-anak itu tidak melakukan perundungan lagi. Karena biasanya yang dirundung itu juga bukan anak yang kurang saja, bukan anak yang misalkan yang jelek, bukan anak yang bodoh, tapi kadang-kadang anak yang pintar itu pun juga mengalami perundungan. Oke, monggo yang lainnya. Mungkin kelompok 3 yang lainnya. Monggo Bu Ida. Terima kasih dari pemaparan semua kelompok ya, termasuk juga penampilan kelompok saya. Di dalam pemikiran saya yang muncul itu adalah mewujudkan sekolah damai itu sesungguhnya sangat membutuhkan yang namanya manajemen konflik. Kita tidak bisa harus membuat nyaman dan lain sebagainya begitu, karena dinamika manusia memang ada seperti itu di tingkatan umur berapa. Sehingga yang adalah manajemen konflik itu bagaimana, akar permasalahannya di mana, kemudian diselesaikan dengan cara apa. Tadi terbesit juga ketika Ibu Sofi menilai bahwa solusi dari yang kami tampilkan itu kok ini berubahnya karena uang gitu kan. Ini memang bukan substansi. Tapi ketika diketahui permasalahan substansi terpengkal kayak saya ini kayaknya. Iya, kasihan juga. Gitu kaget Bu. Ya, terima kasih Bu. Kalau muncul lagi biasanya. Ya nanti muncul lagi. Mungkin yang lainnya dulu, monggo.
Kelompoknya Pak Saiful, kelompok 3. Monggo yang mau menambahi. Di situ banyak Pak Andreas, Pak Muslim itu ya, Pak Hari, Pak Punjung, siapa lagi di situ ya? Iya. Bu Sofi ya mungkin ya, Bu Sofi, Mila Sofi. Menambahi saja dari yang dipresentasikan Pak. Dengar Bu, dengar saya? Oke, monggo, siapa dulu? Mungkin Bu Ita mau melanjutkan dulu, monggo. Sedikit yang penting adalah yang pertama adalah meminimalkan persoalan yang terjadi. Sehingga ketika dengan cara apa seseorang seperti Bu Hita tadi itu bisa mengikuti lebih baik seperti itu. Saya ditraktir, kan mungkin di situ saya bisa disadarkan bahwa pemahaman saya terhadap pandangan kepada agama yang lain sebaiknya tidak seperti itu. Kan enak Bu. Kalau orang yang kenyang, dia tidak akan memberontak ketika diberikan solusi. Daripada ketika orang sedang dalam masalah dipaksa untuk menerima secara substantif. Yang ada itu akan kontra, semakin kontra. Jadi manajemen konflik itulah bagaimana kita bisa terapkan di dalam sekolah kita. Karena masalah itu pasti ada. Anak-anak pasti ada, usilnya ada. Ya, namanya juga setan selamanya hidup gitu kan. Jadi ada aja gitu. Tapi bagaimana manajemen konflik yang win-win solution. Artinya ketika saya menerima tawaran begitu, oke lah kita berangkat, saya dapat sanggup begitu. Ada yang saya merasa menang, tapi yang keluar uang dia nggak ngerasa kalah. Pasti dengan cara seperti ini nanti saya akan bisa dirayu untuk lebih sadar seperti itu. Jadi ada memang tahapan dari yang meminimalisir sampai dengan kemudian mengubah secara substantif, membuka kesadaran seperti itu. Jadi ya, Bu. saya kira itu tahapan. Gitu. Ya, jadi terima kasih Bu Sofi. Ya, sama-sama. Seperti orang pakai helm itu kan pertamanya mungkin karena takut keluar uang ya. Daripada nanti bayar polisi, lebih baik untuk beli bakso kan itu. Tapi lama-kelamaan sudah menerima bahwa itu adalah norma hukum, merupakan kepentingan bersama yang harus ditaati. Oke, monggo barangkali Bu Mila Sofi. Terima kasih atas waktunya Bu. Suara saya jelas Bu. Kurang sedikit keras. Iya. Kurang keras Bu Mila. Oh, oke. Ini sudah jelas ya Bu? Sudah, nggih. Mohon maaf, ini menambahi saja dari presentasi kelompok kami, kelompok D, tentang solusi untuk ancaman bullying tadi, Bu. Yang pertama, kita sebagai guru memang harus peka apa yang terjadi pada siswa kita. Terkadang anak yang terkena bullying, dia akan menutup diri untuk berani menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain, terutama kepada guru. Nah, di sini kalau kita memang bisa masuk ke dunia mereka, kita bisa dekat dengan mereka, pasti mereka akan menceritakan, meskipun tanpa kita menyuruh mereka menceritakan kepada kita. Jadi kedekatan guru dengan siswa itu sangat diperlukan di sini. Terus kemudian kita juga sebagai guru bisa menanamkan rasa percaya diri kepada peserta didik. Kalau mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mereka juga tidak akan terpengaruh dengan bullying dari temannya. Karena dia merasa cuek, dia, saya nggak seperti itu kok. Itu. Terus kemudian ada sosialisasi Bu kepada seluruh peserta didik bahwa mohon maaf, bahwa dari sosialisasi itu kita bisa menjelaskan dampak dari adanya bullying.
Nah, kalau itu dikembalikan ke diri kita sendiri, pasti kita kan tidak mau untuk menjadi korban dari yang namanya bullying. Jadi itu tambahan dari kelompok kami, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, Bu Mila, memang benar ya. Peran kita sebagai guru untuk dekat kepada siswa itu diharapkan. Kenapa? Karena memang saya sendiri juga pernah merasa sebagai orang tua, anak saya itu dibullying, gurunya nggak tahu, ya, alhamdulillah dia itu hanya kepada kita. Dan tidak termasuk anak bodoh, anak pintar, tapi teman-temannya nggak tahu apa namanya, entah merit, entah gimana, kemudian grup-grupan. Juga ada temannya itu yang sampai diem gitu ya. Seperti itu. Zaman dulu kan masih tidak se-booming sekarang ya di TV. Zaman kira-kira 25 tahun yang lalu ketika anak saya masih sekolah. Oh, saya gini, oh itu namanya bullying dah kalau gitu. Ya itulah kedekatan guru sama siswa mohon ditingkatkan sehingga kasihan. Sungguh kasihan. Kalau saya ingat zaman dulu anak saya itu kasihan. Untung tidak terjadi apa-apa sehingga dia sampai sekolah, sampai bekerja sekarang. Ya, begitu ya Bapak Ibu tentang hal damai yang ada di sekolah mohon ditingkatkan sehingga benar-benar sekolah itu menjadi menjadi tempat yang paling menyenangkan buat siswa karena temannya baik, karena gurunya baik, karena kepala sekolahnya baik, dan juga karena sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu menunjang. Kira-kira cukup ya Bu, Bapak Ibu, pertemuan kita kali ini tentang wawasan kebangsaan, di mana saya hanya menitik beratkan pada sekolah yang damai. Di mana saya mengambil topik ini karena memang kita semua ingin mewujudkan sekolah yang damai, tempat untuk anak-anak menimba ilmu. Barangkali ada pertanyaan? Jam 11 ya. Oh, untuk kegiatan berikutnya nanti Bapak Ibu dosen pendamping dan guru pamong akan memberikan pengumuman kapan akan dimulainya pengantar PPL. Apa hari Jumat atau hari Sabtu, nanti bertemu dengan dosen masing-masing di kelompok yang lama ya Bapak Ibu, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nanti bisa bertemu atau di grup mau ketemu kapan. Nah, alhamdulillah ya, sudah kurang sedikit ya kita Bapak Ibu ya. PPG Daljab tahap 2 ini sudah sedikit. Ini sudah ada lagi, sudah untuk di pintunya Wisnuwardana sebentar lagi juga akan dilanjutkan dengan tahap 3. Semoga semuanya sukses. Amin. Ya, sebelum diakhiri, monggo siapa yang mau memimpin doa. Pak Rosid, monggo Pak Rosid. Pak Saiful, screen-nya Pak Saiful. Pak Saiful, screen-nya bisa ditutup. Pak Saiful. Pak Saiful, nah sudah pintar. Oke, Bapak Ibu, mari kita foto bersama sebagai kegiatan wawasan kebangsaan. Sopo sing biasa moto. Saya. Monggo siapa Pak siapa? Yosi, Pak Punjo. Pak Yosi. Kita ke fotografer. Siapa juru kameranya? Pak Yosi. Itu Bu Dani. Ya, Pak Yosi, ya. Pak Yosi. Foto Pak Yosi. Bapak Ibu, mari kita pose secantik, seganteng, dan semanis mungkin. Hitungan ketiga siap, nggih? 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi. Ya. Udah, kurang, Bu. Ya wes, kurang. Ayo. Pasang judes. 1. Oke, judes boleh. 1, 2, 3. Oke. Oke. Pak, Oke, Pak terima Yusuf kayak kasih. cibi-cibi nek foto. Terima kasih Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah saya terutama sebagai yang mengeramut PPG PPKN, saya merasa banyak kekurangannya Bapak Ibu secara pribadi, mungkin di jadwal, mungkin di pembagian waktu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Ibu semuanya, Bapak Ibu semua dapat sukses lulus semua. Amin, amin. Oke, hari ini mari kita tutup acara wawasan kebangsaan dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu melanjutkan sukses yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, terima kasih happy-happynya. Turun ya sih. Waktunya tidur siang. Bu, wani resign, Bu. Daftaran Bu ikut